Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Eh, Baik, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Arlin Sri Cahyati, Cindi Andriani, dan Juratul Kolbia. Kami di sini akan mempresentasikan tentang strategi pemecahan masalah, yaitu strategi menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Baik, langsung saja. Yang pertama yaitu mengenai pengertian pemecahan masalah, langkah-langkah pemecahan masalah, dan pengertian menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah yang akan disampaikan oleh Juratul Kolbia. Kepada Juratul dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang pemecahan masalah. Pemecahan masalah merupakan suatu proses untuk mengatasi kesulitan-kesulitan yang dihadapi untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam matematika, kemampuan pemecahan harus dimiliki oleh siswa untuk menyelesaikan soal-soal pemecahan masalah menurut Sumarno tahun 2000. Pemecahan masalah adalah suatu proses untuk mengatasi kesulitan yang ditemui untuk mencapai suatu tujuan yang kedua adalah langkah-langkah pemecahan masalah. Secara strategi pemecahan masalah yang sering digunakan untuk strategi yang dikemukakan oleh Polya tahun 1973. Menurut Polya, untuk mempermudah memahami dan menyelesaikan suatu masalah terlebih dahulu, masalah tersebut disusun menjadi masalah-masalah sederhana, lalu dianalisis, mencari sama kemungkinan langkah-langkah yang akan ditempuh. Kemudian dilanjutkan dengan proses sintesis, memeriksa kebenaran setiap langkah yang dilakukan. Di sini ada langkah-langkah pemecahan masalah. Yang pertama ada memahami masalah. Yang kedua merencanakan cara penyelesaian. Yang ketiga melaksanakan rencana. Yang keempat melihat kembali. Yang terakhir ada pengertian strategi menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Strategi menyelesaikan bagian masalah atau memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah merupakan salah satu pemecahan masalah matematika yang tidak rutin sehingga perlu ada suatu teknik penyelesaian yang tepat. Penguasaan prinsip-prinsip dasar dalam pemecahan masalah harus benar ditaati untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pemecahan masalah menjadi sub-sub masalah. Strategi pemecahan masalah dengan menyelesaikan bagian masalah atau memecah masalah menjadi sub-sub masalah ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah yang kompleks dalam sub-sub masalah secara berturut-turut. Baik, terima kasih kepada Juratul. Untuk selanjutnya, penyampaian yang selanjutnya yaitu mengenai contoh soal. Contoh soal yang pertama yang akan disampaikan oleh Cindi Andriani. Kepada Cindi dipersilahkan. Selanjutnya yaitu contoh soal. Contoh soal yang pertama, di suatu kelas ada seorang guru dan siswa yang mana sedang belajar matematika. Salah satu siswa tersebut adalah Aisyah dan Siti Humairah. Guru tersebut memberikan suatu bilangan, yaitu 2004 dan 4002. Dan guru tersebut juga menyuruh Aisyah dan Siti Humairah untuk memilih salah satu bilangan tersebut. Aisyah memilih salah satu bilangan dan mengalikannya dengan 6611. Sedangkan Siti Humairah memilih bilangan yang satu lagi dan mengalikannya dengan 1166. Jumlah dari dua perkalian tersebut adalah bilangan genap. Bilangan manakah yang dipilih oleh Siti Humairah?
Untuk penyelesaiannya, yang pertama memahami masalah. Diketahui dua bilangan 2004 dan 4002. Aisyah memilih salah satu bilangan dan mengalikannya dengan 6611. Siti Humairah memilih bilangan yang satu lagi dan mengalikannya dengan 1166. Jumlah dari kedua hasil perkalian adalah bilangan genap. Yang ditanyakannya, bilangan manakah yang dipilih oleh Siti Humairah? Untuk selanjutnya menentukan strategi yang digunakan yaitu strategi memecahkan masalah menjadi sub-sub masalah. Selanjutnya melaksanakan strategi. Untuk menyelesaikan masalah ini dapat kita lihat sub-sub masalahnya sebagai berikut. Jumlah dua bilangan adalah genap. Jika dan hanya jika kedua bilangan sama-sama genap atau sama-sama ganjil, sehingga hasil perkalian diperoleh Aisyah dan Siti Humairah sama-sama genap atau ganjil. Jika Aisyah memilih 2004 untuk dikalikan dengan 6611, maka hasilnya ganjil. Siti Humairah memilih 4002 untuk dikalikan dengan 1166, maka hasilnya genap. Jumlah sama dengan ganjil ditambah genap sama dengan ganjil. Jadi hasilnya itu tidak memenuhi. Jadi bilangan yang dipilih Siti Humairah adalah 2004. Nah, untuk memeriksa kembalinya, Aisyah 4002 dikali 6611 sama dengan 26.457.222, termasuk bilangan genap. Siti Humairah 2004 dikali 1166 sama dengan 2.336.666, bilangan genap. Jadi bilangan yang dipilih Siti Humairah adalah 2004. Mungkin dicukupkan sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Cindy. Yang selanjutnya yaitu contoh soal yang kedua yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Baik, contoh soal yang kedua yaitu satu keluarga terdiri dari 7 orang. Mereka membeli persediaan berkemah untuk 12 hari dengan ketentuan bahwa setiap orang mendapatkan kebutuhan harian yang sama. Kemudian ada 5 orang saudara lagi bergabung mengikuti perkemahan, tetapi tidak ada tambahan atau pembelian persediaan makanan. Nah, berapa lamakah persediaan makanan tersebut akan habis jika kebutuhan harian makanan setiap orang tidak bertambah? Cara penyelesaiannya yaitu langkah yang pertama yaitu memahami masalah. Diketahui bahwa satu keluarga terdiri dari 7 orang. Selanjutnya membeli persediaan berkemah untuk 12 hari. Selanjutnya bertambah, tiba-tiba bertambah ada 5 orang tanpa tambahan persediaan makanan. Nah, yang ditanyakannya itu yaitu berapa lamakah persediaan makanan tersebut akan habis jika kebutuhan harian makanan setiap orang tidak bertambah. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan strateginya. Strategi yang digunakan untuk memecahkan masalah tersebut yaitu strategi menyelesaikan masalah menjadi sub-sub masalah. Nah, yang langkah ketiga yaitu bagaimana cara melaksanakan strateginya. Yang pertama kita permisalkan dulu ya,
Misal kebutuhan harian makanan setiap orang adalah 1 box. Nah, selanjutnya kita selesaikan menjadi sub-sub masalah. Sub masalah yang pertama yaitu kebutuhan harian makanan 7 orang berarti 7 box. Tadi sudah disebutkan di permisalan setiap orang adalah 1 box, berarti sub masalah yang pertama kebutuhan harian makanan 7 orang 7 box. Nah, sub masalah yang kedua persediaan makanan untuk 12 hari 7 box berarti dikali 12 hari yaitu 84 box. Sub masalah yang ketiga yaitu 5 orang saudara bergabung tanpa tambahan persediaan makanan. Jumlah orang yang ikut berkemah yang asalnya 7 orang ditambah 5 orang jadi 12 orang. Selanjutnya sub masalah yang keempat 84 box untuk 7 orang akan habis selama 12 hari. Nah, karena ada 5 orang tidak membeli persediaan makanan, maka 84 box tadi digunakan untuk 12 orang. 84 box dibagi 12 orang. Jadi hasilnya 7 hari. Nah, maka persediaan makanan tersebut akan habis selama 7 hari. 7 hari oleh 12 orang dengan kebutuhan harian makanan yang sama. Nah, selanjutnya langkah terakhir yaitu memeriksa kembali. Yang pertama jumlah satu keluarga yaitu 7 orang sehingga persediaan makanan 12 hari yang asalnya 12 hari yaitu 84 box. 84 box dibagikan kepada 12 orang yaitu 7 hari. 5 orang saudara bergabung sehingga menjadi 12 orang. Nah, maka 84 box tadi dibagikan kepada 12 orang jadi 7 orang. Nah, jadi benar ya persediaan makanan akan habis 7 hari. Ya, baik. Selanjutnya yaitu mengenai latihan soal. Pada teman-teman dipersilakan di sini ada 2 soal ya. Ada 2 soal. Saya bacakan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu soalnya di suatu kelas siswa belajar materi dan guru menanyakan olahraga yang disukai siswa laki-laki. Siswa tersebut ialah Ismail, Ahmad, Miftah, dan Faul. Mereka menyukai jenis olahraga yang berbeda-beda, antara lain voli, sepak bola, berenang, dan futsal. Sepupu Faul menyukai olahraga voli, sedangkan Ahmad tidak menyukai sepak bola. Miftah terkadang berenang, tetapi ia sering bermain futsal bersama teman-temannya. Nah, siapakah nama sepupu Faul? Jenis olahraga apa yang mereka sukai masing-masing? Nah, baik. Soal pertama itu ya. Nah, untuk soal yang kedua, saya bacakan. Satu keluarga terdiri dari 3 orang. Mereka membeli persediaan makanan untuk mendaki gunung untuk 4 hari dengan ketentuan bahwa setiap orang mendapatkan kebutuhan harian yang sama. Kemudian ada 3 orang saudara lagi bergabung ikut mendaki gunung, tetapi tidak ada tambahan pembelian atau persediaan makanan. Dilanjut, jadi berapa lamakah persediaan makanan tersebut akan habis jika kebutuhan harian makanan setiap orang tidak bertambah? Mungkin
Segitu yang dapat kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jawabannya nanti dikumpulkan di grup. Selamat mengerjakan teman-teman. Baik, langsung saja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.